Semangat pagi Sobat Semanggi University Podcast. Podcast Semanggi University ya. Jadi ini sebuah channel yang membongkar habis perihal tentang manajemen, tentang organisasi, marketing, dan everything about business. Kita akan berbincang pagi hari ini dengan narasumber kita Ibu Aris Susanti tentang komunikasi yang efektif dalam organisasi. Pagi ini kita bersama Ibu Aris Susanti. Beliau adalah GM dan Corporate Communication PT MKO Indonesia. Selamat pagi, semangat pagi Ibu Aris Susanti. Selamat pagi Pak Beni. Oke, Ya, salam sukses selalu. iya. Rekan-rekan Semanggi University, mungkin rekan-rekan Semanggi University sering atau pernah ngalamin atau pernah melihat sebuah case di mana di dalam organisasi teman-teman apa namanya mendapatkan sesuatu problem hanya karena hal sepele, komunikasi yang kurang pas antara person ke person sehingga jadinya fatal. Nah, pagi ini kita ingin bongkar, ingin mendapatkan sharing dari Bu Aris Susanti dengan pengalaman beliau, bagaimana mengatasinya, bagaimana agar kita ke depan di organisasi juga bisa menjalankan komunikasi yang efektif sehingga dalam organisasi tadi dalam perusahaan juga kita meraih hal yang terbaik. Oke, Bu Aris Susanti, kira-kira Bu, selama ini di dalam teori organisasi sendiri, dalam teori organisasi, komunikasi kan suatu hal yang penting. Nah, tapi tidak jarang waktu dalam proses komunikasi di organisasi tadi, kita mengalami hambatan-hambatan. Bisa jadi kesalahpahaman, miskomunikasi, ada juga misinterpretasi. Jadi orang mengartikan bahwa oh harusnya seperti ini, tapi ternyata oh bukan. Nah, mungkin Bu Aris Susanti bisa sedikit kasih gambaran nih ke kita-kita agar nantinya teman-teman di dalam sebuah perusahaan organisasi tidak mengalami hal seperti ini. Kira-kira nih Bu Aris Susanti ada nggak sebuah cerita selama di dalam mengelola organisasi hal-hal yang terkait dengan apa namanya komunikasi tadi Bu Aris Susanti menjadi apa ya mengambil sebuah pelajaran dari apa namanya masalah dalam komunikasi sehingga terjadi suatu hal yang fatal. Kira-kira bisa cerita sedikit Bu tentang pengalaman Bu Aris Susanti? Oke. Jadi begini Pak Beni. Sebenarnya komunikasi itu menjadi tidak efektif karena sebenarnya ya kurangnya trust atau ketidakpahaman dari seseorang baik itu kepada leader, baik itu kepada leader, kepada bawahan, rekan kerja ataupun customer kita di situ. Oke, Jadi kepada siapapun yang istilahnya orang yang akan kita sampaikan pesan. Dari ketidakpahaman ini sehingga sebenarnya masalah itu akan muncul atau timbul oke, gitu. Nah, kalau misalkan nih saya sendiri ditanya, "Pernah nggak sih Bu terjadi hambatan gitu ya, iya, hambatan dalam komunikasi sehingga berakibat fatal?" Jadi sebenarnya setiap manusia atau setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya masalah, berkomunikasi. Sehingga komunikasinya nggak efektif dan menjadi, masalah di situ. Dan masalah ini bisa memang akan menjadi sangat fatal sekali. Kenapa? Bahkan istilahnya itu kalau sesama rekan kerja, jadi istilahnya hanya karena sebuah komunikasi yang salah bisa menjadi toksik, oke, menarik gitu. banget Bu Aris Susanti. Kalau melihat dinamika yang ada sekarang, ini kan kita juga tidak sedikit di dalam organisasi kita ini banyak juga generasi milenial atau Gen Z atau Gen X ya. Apa Lebih Gen tepatnya Gen Y, sorry. generasi Y, Pak. Ya, Ya, generasi Y, generasi Y. Bu Aris Susanti, dinamika yang ada saat ini kita sering mengalami bahwa di organisasi kita juga tidak sedikit ada apa namanya generasi milenial atau orang bilang Gen Y atau Gen Z bahkan, di mana kalau banyak kita amatin mereka ini malas berkomunikasi secara direct atau secara apa namanya lisan. Nah, mereka lebih cenderung biasanya menggunakan teks. Jadi hal yang mungkin kadang-kadang maaf ya, mungkin masih satu lokasi gitu. Mereka berkomunikasinya pakai WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ini juga sering banyak hambatan jadi masalah gitu ya.
Nah, mungkin ada pengalaman sedikit Bu, yang bisa diceritakan ke kita bagaimana menghandle komunikasi di organisasi menghadapin, apa namanya, generasi milenial atau Gen Baik. Y? Oke, kebetulan sekali ya Pak Benny, kalau di tempat kami itu ada beberapa kombinasi generasi. Jadi ada generasi baby boomer, generasi X ya, generasi Y ya, atau istilahnya kalau biasa orang menyebutnya itu generasi milenial atau generasi Iya, strawberry. Ya, terus ada juga sih sebenarnya juga yang baru-baru itu ada generasi Z juga gitu. iya, Nah, kalau kita berbicara dengan sebenarnya kalau generasi itu generasi X dan generasi Y gitu ya, atau generasi milenial ini hampir sama ya cara memperlakukannya. Di mana mereka itu adalah generasi strawberry. Gimana sih strawberry itu gitu kan? iya, 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 Mudah semangat, mudah ranum gitu, segar, tapi juga mudah sekali, besoknya, jatuh istilahnya gimana ya, sudah nggak segar lagi lah, istilah di iya, situ. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Generasi Y ini kan atau milenial ini kan sebenarnya generasi yang istilahnya mereka itu, generasi yang sudah di era gadget, iya. era Kan teknologi gitu. mereka kan banyak itu ya, apa Ya, namanya, lebih cenderung itu kemana-mana bawa gadget, sehingga ya, komunikasi pun dengan gadget. Nah, ya. ketika di organisasi misalnya, dalam satu kantor, kadang-kadang ada hal yang mungkin lebih efektif ketika disampaikan langsung, tapi mereka hanya pakai teks. Iya, Hal seperti itu gimana Bu di awalnya organisasi? saya ikuti, istilahnya itu belum mempelajarin ya, istilahnya, bagaimana sih karakter masing-masing generasi ini gitu. Di situ bahkan karena saya sendiri dididik atau dibesarkan di generasi X ya, Pak, Iya, ya. Di antara bahkan iya, perkumpulan baby iya, boomer dan generasi X. Nah, di sini kita itu dulu eranya adalah apapun komunikasi disampaikan langsung, poin pertama di situ. Poin yang kedua adalah apalagi kalau meeting ya, atau kalau meeting, discuss dan segala macam itu pasti bawa buku dan tulis gitu. iya, Nah, beda lagi dengan generasi Y ini gitu, di mana generasi itu generasi istilahnya itu generasi gadget lah ya, iya, bahasanya, mereka itu mencatat pun itu di gadget. oke, Mengirim pesan tuh, mereka tuh generasi individual sebenarnya, tapi iya. mereka adalah generasi orang orang yang cepat bersosialisasi sebetulnya. Ini cukup banyak nggak Bu di perusahaan, Itu, seperti di perusahaan yang Ibu kelola itu juga cukup banyak nggak? mereka sendiri itu mendominasi, di angka 50% sendiri, di Nah, situ. Nah, di situ kalau saya pernah nih Pak iya, pengalaman, pada saat kita meeting tuh kan kita nulis, "Eh, kamu kok nggak bawa buku catatan?" Saya tegurnya seperti itu, iya, gitu. Nah, dan dia aktif sekali dengan gadgetnya itu, ya karena saya nggak tahu ya, "Lu ngapain aja sih? Fokus dan bawa buku catatan dan kamu catat di buku catatan." Beberapa kali masalah terjadi di sini. Apalagi kalau rekan-rekan manajer yang generasi udah beda generasi baby boomer ke iya, Y juga gitu, pasti oke. banyak problem di situ. Di situ, Pak. Jadi istilahnya bahkan, udah sampai bertengkar, konflik gitu. Nah, setelah kita pelajarin, oh saya penasaran juga ya sebenarnya di situ. Saya melihat, "Kamu ngapain sih?" Dan ternyata, "Bu, saya ini mencatat loh, Bu." Oh, Oke. ternyata mereka Jadi itu kita-kita mungkin menganggap mereka tidak respect waktu iya, kita ngomong, kita pikir dia nge-game gitu ya. Ternyata, mainan gitu kan. dia sebenarnya cara style-nya dia dalam mencatat, komunikasi tadi dalam bentuk gadget gitu ya. Ya, Tapi kalau, mereka misalnya nih di divisi yang mereka berhubungan langsung dengan customer, itu kan sering juga tuh ada keluhan banyak, tim sales leader gitu ya, menganggap bahwa, "Loh sudah saya komunikasikan dengan customer, ternyata dia hanya komunikasi lewat WhatsApp." Padahal komunikasi itu susah untuk di-translate atau dijelaskan melalui teks, harus disampaikan secara langsung. Nah, padahal karena apa, bisa jadi di dalamnya ada butuh penjelasan yang sifatnya juga ada pendekatan ke intonasi, orang ini bahwa menyatakan perasaannya. Tapi kadang-kadang generasi sekarang kan, udahlah saya WhatsApp, oke. Nah, hal seperti itu gimana, Bu? Mungkin ada pengalaman di dalam organisasinya Bu Aris Susanti? ya. Jadi kita, sangat menarik ya. Sebenarnya ini kan generasi yang instan. Makanya saya bilang tadi juga strawberry gitu kan. Nah, di mana mereka karena istilahnya itu, mindset-nya adalah gadget everything gitu kan. Nah, di situ sendiri sehingga mereka, eee, individunya cukup tinggi sekali.
memang mereka bersosialisasi, tapi terbatas dengan dunianya mereka. Nah, di sini sendiri memang banyak case juga yang terjadi, kalau kita berbicara dengan di frontliner. Nah, di mana mereka itu, "Ya kan saya sudah berkomunikasi," gitu kan, "saya kan sudah menyampaikan Bu," gitu. Nah, di sinilah kita, istilahnya itu, para kebetulan saya sendiri juga sebagai communication, corporate ya, di sini harus mengajarkan ke mereka bahwa bagaimana caranya supaya kamu, memahami yang namanya sense of common. Jadi istilahnya itu, kamu itu kan di generasi mereka juga etika Jadi di kayak prinsip semacam itu ya, manners atau tingkah laku atau tata krama gitu ya, Bu, ya? iya, jadi istilah kita menjelaskan Kepantasan gitu value. ya? Heeh. Jadi perusahaan kami sendiri kan juga memiliki beberapa Itu value. perlu diatur juga berarti komunikasi yang standar dalam organisasi itu perlu kita atur nggak sih? Sebagai regulator di dalam organisasi kita perlu atur bahwa kalau kita komunikasi dengan customer untuk case seperti ini harus misalnya call langsung atau udah bebas saja deh, terserah kalian misalnya. Iya, jadi istilahnya kita juga ada SOP atau, bahasanya cenderungnya sih kalau di sales, sales script ya, arahnya Oke. ke sales script seperti itu. Mhm. Di mana memang tapi hal yang paling penting Pak dalam komunikasi adalah, person-nya sendiri, Iya, person in charge-nya sendiri. Karena di sini itu kan kita berkaitan dengan intonasi, nada, betul. ya termasuk vibrasi dan energi dari si penyampai Betul. informasi kan di situ. Karena kalau cuma tag aja kan sebenarnya kita bisa pakai chatbot ya. Ya, Nah, jadi kadang-kadang kalau mereka, meng-cover, komunikasi dalam bentuk teks aja, mereka chatting, otomatis kan sense-nya yang ditangkap oleh, eee, penerima itu mungkin berbeda gitu ya kira-kira, Bu? ya, jadi istilahnya itu walaupun ini bentuknya chat gitu kan, baik itu via WhatsApp, email atau apapun, kita akan tetap istilahnya itu menciptakan sebuah roh, apa ya istilahnya itu selalu ya, semangat di ketikan itu sendiri. Oke. Jadi istilahnya itu, kalau memang ada sales script atau template. Mhm mhm. Ya, tapi kalau bahasanya itu tidak kita ciptakan dari si pengetiknya sendiri itu sebuah aura semangat, Iya iya jadi iya. aura istilah menyenangkan, di situ sendiri akan seperti kayak robot. Oke Ya, karena bagi saya itu, bagi kami di corporate kita ada value-value yang istilahnya itu hukum ketertarikan itu ada oke. di Jadi situ. walaupun itu mungkin di luar technical communication, mungkin sifatnya itu tidak terlihat secara langsung, tapi juga cukup berpengaruh ya, Bu? Ya, dalam komunikasi kalau di dunia sekarang ya, Iya. eksponensial itu komunikasi efektif itu juga berpengaruh. Jadi gini, metode penyampaian itu memang lebih penting daripada materinya. Dan dibandingkan metode penyampaian, itu adalah, person atau orang yang menyampaikan itu sedang bahagia, orangnya penuh semangat, itu lebih penting lagi dalam menyampaikan. Jadi materi itu akan bisa diterima atau enggak itu tergantung dari person-nya sendiri. Mungkin kalau gitu saya tangkapnya kayak gini, ketika dia, apa namanya, kurang punya tujuan yang jelas, visi yang jelas, sehingga dia kurang semangat atau ruhnya kurang terisi. Jadi dia melakukan komunikasi sebatas kayak semacam gugur kewajiban, sehingga akhirnya jatuhnya tidak ditangkap dengan bagus, Ya, sepakat seperti itu Pak Benny. gitu ya? Seperti halnya juga kalau kita sedang bermasalah, istilahnya begini ya, ini ada sebuah case, rekan rekan kerja, manajer gitu kan, rekan saya sendiri, kebetulan saya sendiri banyak istilah kayak coaching juga gitu, bukan Iya, coaching, mentoring, beberapa hal. Di sini sendiri, kenapa sih kok saya melihat bahwa si manajer ini selalu bermasalah dengan beberapa stafnya, oke baik itu di generasi pernah nih si kepala ini tuh atau manajer ini punya rekan staff itu baby bomber. oke. Generasi kombinasi ya Pak saya Iya bilang, iya ada iya baby iya. bomber-nya, ada generasi X-nya, dan generasi Y-nya atau Y-nya itu. Nah, di sini sendiri kok istilahnya bahkan sampai ada statement nih ya Mhm mhm. dari si timnya sendiri, sebenarnya yang salah itu pimpinan atau anak buahnya gitu. Iya iya Nah, di iya. sini saya mengevaluasi kok terjadi kondisi bahwa hampir 80% itu pegawainya resign, di situ. Karena Jadi sebenarnya orang ketika komunikasi nggak efektif tuh bisa sampai berdampak seperti ya, itu ya? sangat ini ya, sangat krusial sekali. Jadi istilahnya hanya
kesalahan kecil, Pak. Kadang pun misal nih ya, anggap aja ya, ini terjadi. Misal seperti ini, ada di level pimpinan atasnya, itu misalnya direksi gitu ya, pernah mengevaluasi bentuk briefing di sebuah tim. Di mana di situ kok melihat si manajer direktur ini coba deh timmu untuk lebih bisa dia nggak lebih semangat, lebih lebih aktif lagi, itu pakai gerakan deh. Karena kan sebenarnya itu ada hal yang istilahnya ada hal yang istilahnya itu kan gini Pak, bahwa semangat atau power itu akan mempengaruhi 85% Oke. aktivitas kesehariannya dia gitu kan. Jadi apa namanya itu bagaimana ekspresi orang itu juga Ya, berpengaruh juga dalam komunikasi. betul. Jadi istilahnya itu, jadi gini Pak, jadi kronologi ceritanya itu seperti ini. Jadi istilahnya seorang leader atau pimpinan itu harus mampu mengkomunikasikan di atasnya lagi, sebuah instruksi di atasnya lagi itu sebagai bukan hanya sebagai penjembatan, Oke. tetapi sebagai duta bahwa ini Mhm. ada sebuah kegiatan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Iya iya Itu iya. kayak tapi dan itu pun bukan instruksi ya, tapi istilahnya mengajak. Modelnya itu Oke. mengajak ayo bersama-sama gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang bagaimana mengajak, ini banyak sekali masukan-masukan di university kita di Semanggi University bahwa banyak leader merasa bahwa dia sudah berkomunikasi dan dia sudah melakukan perintah. Namun ditanggapin seolah-olah leader tadi kecewa atau marah karena saya ini tidak dihargai perintah saya. Padahal di situ sebenarnya adalah ketika dia melakukan perintah tadi, dia ditangkap sebagai bahwa ini hanya himbauan gitu. Nah, jadi ada gap antara menginterpretasikan atau menerjemahkan bahwa ini adalah perintah, ini adalah himbauan. Ini banyak sekali. Nah, salah satu tujuan dari leader tadi memberikan perintah tadi adalah dia memperhalus perintah. Jadi diperhalus supaya mungkin yang menangkap ini juga melihatnya lebih sopan. Tapi orang yang menangkap tadi menganggapnya bahwa oh enggak harus sekarang misalnya. Ini kan banyak terjadi. Mungkin pernah ada pengalaman, Bu. Ya, jadi sebenarnya itu leader atau pemimpin gitu kan, itu sebenarnya saya sangat ingat sekali ya istilah tuturi handayani ing ngaso ing tulodo. Dalam artian di sini itu adalah leader itu seperti guru. Ya, dan itu ada yang namanya guru ajar dan guru laku di situ. Iya, Nah, termasuk bahwa sebenarnya seorang leader harus mempunyai kemampuan itu 10 kemampuan leadership oke. itu. Nah, di antaranya adalah kemampuan dalam memberikan directing, Directing, memberikan ya, memerintahkan memberikan gitu ya. sebuah perintah, directing gitu kan. Terus juga ada kemampuan dalam kemampuan dalam memberikan sebuah informasi, Informasi, ya, di situ dan kemampuan dalam memberikan memotivasi ya. motivasi Oke, dan coaching serta mentoring. oke. Ini fungsi dan perannya Jadi berbeda-beda. harus jelas ya, Bu ya. Kalau mengasih perintah itu harus jelas. Ya, jadi makanya ini fungsi dan perannya juga Bahkan berbeda-beda. perlu sampai dikasih waktunya nggak? Kayak gitu. Misalnya ada Ya, perintah, misalnya ada deadline atau mungkin apa namanya? Orang tuh bilang ini penanggung jawabnya siapa, kapan waktunya, sampai sebegitukah ya. kira-kira? Kalau kita sebagai leader sedang berperan sebagai manajer. Artiannya itu dalam artinya adalah directing, memberikan sebuah instruksi langsung. Nah, kalau di situ itu memang harus benar-benar jelas dan terperinci di situ. Dalam artian bahwa harus ya, harus ada sampai batasan ini kapan harus selesai. Itu. Oke. Dan harus juga dikontrolling. Tapi kalau case-nya tadi itu terkait bahwa seorang leader eh, istilahnya itu memberikan sebenarnya bukan himbauan ya harusnya, tapi karena leader juga sebagai duta meminta oleh tim-timnya itu selalu belajar karena kan sebenarnya harus Jadi belajar itu kayak memberikan inspirasi atau ya, motivasi di situ kan gitu. cenderung ke memberikan inspirasi atau motivasi. Iya. Nah, di sini sendiri juga, makanya saya tadi bilang bahwa ada guru laku, Berarti dia guru kayak ajar. menginjek spirit, menginjek moral agar
himbauan tadi juga apa namanya, menggerakkan mereka agar Ya, mereka lebih sadar gitu ya? ya, jadi istilah sebagai penggerak ya, Iya, karena pimpinan itu juga sebagai penggerak atau pendorong. Nah, di situ sendiri memang awal kuncinya adalah kita melakukan terlebih dahulu di situ. memberikan contoh gitu ya? Iya, betul Itu sekali. akan lebih efektif dibandingkan hanya cuma merintah-merintah aja gitu? Ya, kan seringnya itu jadi gini, hal yang lucu juga ada sih di beberapa tim kita juga itu. Jadi manajernya itu hanya memberikan perintah, bahkan perintah, kamu harus ada sesi ini ya, pembelajaran ini, kamu harus ini. Tapi dia sendiri nggak hadir, dia sendiri datangnya terlambat. Nah, ini pasti akan menjadi masalah, masalah utama di Oke, situ. jadi memang sebagai leader itu juga tanggung jawab moralnya juga penting karena dia harus juga memberikan role model pada tim dan itu juga sebenarnya bagian dari bentuk komunikasi juga berarti. Iya, jadi istilahnya kan itu bentuk juga sebagai komunikasi. Kenapa? Kan tadi saya sampaikan di awal bahwa trust atau ketidakpahaman dan ketidakpercayaan si yang terjadi dari si penyampai pesan ke yang menerima pesan, itulah awal mulanya terjadi masalah di situ. Jadi istilahnya itu pada saat kita memerintah, menyuruh gitu kan, memerintahkan sesuatu, tapi apalagi kayak istilah kita menyuruh anak kita beribadah, tapi diri kita sendiri juga tidak melakukan sebuah ibadah gitu Iya, kan. iya, iya. Otomatis ya anak kecil aja paham loh dan cerdas gitu kan. Oke. Kok orang tuaku nggak beribadah ya ngapain saya harus ini gitu kan. Kok orang tuaku misalnya nggak aja kita kan berberes-beres gitu. Orang tuaku aja tidak tidak bersih-bersih, ngapain saya harus melakukannya? Makanya ada guru laku tadi di Jadi situ. dalam komunikasi juga penting adanya role model. Oke, menarik banget ini Sobat Semanggi University. Dan acara kita juga disupport oleh Kasen, di mana Kasen ini adalah sebuah sistem. Mungkin Bu Aris Susanti bisa menjelaskan sedikit Bu. Ini ada beberapa produk di depan kita nih Bu. Ini produk apa nih Bu? Ya, sedikit aja ya Iya, gitu. Jadi kalau di sini nih semacam scanner, dia istilahnya sih omnidireksional, yaitu scanner sering kita lucu lihat ya. di supermarket ya Bu ya. Ya, lucu banget ya Atau bentuknya. kalau kita lagi mau melakukan payment itu juga bisa dilakukan pakai model seperti ini juga Bu. Iya, jadi scanner ini sangat efektif sekali. Kenapa? Karena kita tidak perlu pegang, Jadi ingat kayak Doraemon nih. nggak perlu pegang. Ya, inspirasinya di sana, Pak. Jadi kita nggak perlu pegang, jadi hanya ditaruh saja di meja. Jadi produk itu tinggal jalan aja, Pak. Di sini kalau yang ini apa Bu? Ini printer. Ya, kalau ini namanya printer thermal, biasanya digunakan di ekspedisi. Oke, Ya, seperti kalau kita punya online shop berarti ini juga sering dipakai juga nggak? bisa. Jadi memang ini segmennya Untuk resi ya, e-commerce seperti Tokopedia, Shopee biasanya menggunakan ini ya, ya. ini segmennya memang ke sana. Oke, kelebihannya apa Bu? Kasen ini dibandingkan brand lain apa sih? Ya, kalau UPV kita sendiri di sini adalah kita after sales-nya itu After sales. ya after sales-nya itu spare part-nya kita 2 tahun free, kita 2 tahun free dan apabila kalau rusak itu pun juga kita langsung bantuan replacement. Wah, luar biasa. Langsung diganti, Bu, ya? Pada saat itu juga Ditukar langsung. ya langsung Berapa lama jarak waktunya? maksimal 2 hari. Biasanya kita Oke, kasih dulu. pokoknya 2 hari ada trouble langsung bisa ditukar. Ya, 2 hari ada trouble, selama itu masih garansi, bisa ditukar di Oke, situ. jadi tenggang waktunya 2 hari. Oke, jadi ini dari Kasen adalah salah satu yang bisa nanti mensupport bisnis teman-teman. Oke, jadi sebelum kita akhirin podcast ini, mungkin ada sedikit pesan Bu Ari Susanti, bagaimana komunikasi yang bagus untuk teman-teman di organisasi ketika dia mimpin tim atau mimpin organisasi, apa yang mungkin Bu Santi bisa kasih sebuah pesan ke teman-teman? Oke, kalau dari saya sendiri, hal yang paling penting adalah bagaimana diri kita memposisikan diri, positioning. Nah, di mana pada saat kita akan baik itu memberikan saran, entah itu memberikan perintah, atau istilahnya itu mendorong atau menjadi seorang mentoring ataupun coaching, itu adalah diri kita harus positif dulu Iya, di iya, situ. iya. Jadi kita harus positif, kita harus penuh semangat, kita sendiri juga harus senang, sehingga kita melihat
lawan bicara kita itu adalah seseorang yang menyenangkan juga. Iya, Ya, dari situ akhirnya nanti kita akan ada sebuah energi, sebuah vibrasi yang ditangkap oleh mereka itu juga menyenangkan. iya, iya. Nah, otomatis apapun informasi yang akan kita sampaikan itu akan bisa tertransfer. Oke. Ya, itu Luar secara biasa. cepat ya. Pesannya luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti bisa dijadikan sebuah masukan bagi rekan-rekan agar lebih efektif dalam berkomunikasi di organisasi sehingga organisasinya lebih sehat. Tidak ada lagi yang tadi seperti Bu Aris Susanti bilang bahwa kadang-kadang orang sampai resign gara-gara sebenarnya hal sepele Iya. miskomunikasi. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih Bu Aris Susanti kehadirannya di podcast Semanggi University pada pagi hari ini. Semoga sukses selalu bersama Kasen. Salam sukses selalu. Terima kasih Pak Beni. Oke.